他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 88. Secara bertahap, tetesan cairan ini menghilang, dan Long Hao Chen benar-benar dikosongkan dari energi spiritualnya. Bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya. Pada saat energi spiritual internalnya selesai berhamburan, Long Hao Chen merasakan sedikit getaran bergema di seluruh tubuhnya. Udara dipenuhi dengan elemen suci, dan yang membuatnya heran, rotasi di tubuhnya telah dipercepat dengan selisih yang lebar. Seolah-olah benang sutra dengan cepat berkumpul di sekitar kompor sen spiritual di dadanya. Hampir seketika, itu mengambil bentuk pusaran kecil, secara bersamaan memulihkan setidaknya 10 unit energi spiritual internal. Rotasi perlahan dilanjutkan di pusaran kecil itu dan energi spiritual internalnya mulai pulih secara otomatis. Long Hao Chen tidak melakukan apa-apa, tapi dia dengan cepat memulihkan energinya. Mungkinkah setelah energi spiritual internalnya benar-benar habis, akan ada perubahan seperti ini? Energi spiritual internalnya pulih setidaknya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Namun, Long Hao Chen menemukan bahwa segera setelah itu, kecepatan pemulihan energi spiritual internalnya secara bertahap semakin lambat. Setelah sekitar setengah dari energi spiritual internalnya dipulihkan, kecepatan pemulihannya telah kembali normal. Tidak, pada kenyataannya, tampaknya sedikit lebih cepat dari kecepatan pemulihan aslinya. Long Hao Chen perlahan membuka matanya. Sepertinya dia telah menemukan metode latihan tipe baru. Secara umum, tidak seorang pun, terlepas dari panggilan mereka, akan membiarkan energi spiritual internal mereka sendiri benar-benar habis. Itu terlalu berbahaya. Akibatnya, orang-orang yang telah mengalami apa yang Long Hao Chen alami sebelumnya jumlahnya sedikit. Selanjutnya, afinitas elemen cahayanya hampir sempurna, sehingga persepsinya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Apa yang Long Hao Chen tidak tahu adalah bahwa keterampilan, menyimpan daya, pada awalnya merupakan alat kultivasi yang maha kuasa, keterampilan yang digunakan sebagai metode pelatihan untuk membantu energi spiritual diubah. Dan pada hari ini, dia menemukan bahwa mendorong, menyimpan kekuatan, hingga batasnya adalah metode pelatihan juga. Metode pelatihan ini belum pernah dicatat oleh Temple Alliance. Mungkin itu bukan metode pelatihan terbaik, tetapi tanpa ragu, itu adalah pilihan terbaik untuk membuat energi spiritualnya menerobos dari keadaan gas ke keadaan cair. Apa yang Long Hao Chen lakukan selanjutnya adalah menunggu energi spiritual internalnya pulih ke puncaknya, sebelum benar-benar menggunakannya lagi melalui cara menyimpan kekuatan. Di sekitar kompor sen spiritual, energi spiritual internalnya terus-menerus berubah dari keadaan gas ke keadaan cair. Long Hao Chen juga menemukan bahwa tepat setelah setiap upaya, tepat setelah energi spiritualnya berubah menjadi keadaan cair, kompor spiritualnya bereaksi. Mungkinkah ini evolusi yang ayah ceritakan padaku? Kompor sen spiritual saya benar-benar ingin berevolusi? Long Hao Chen masih bisa mengingat dengan jelas apa yang dikatakan ayahnya di masa lalu, bahwa kompor sen spiritual dapat berevolusi paling banyak 5 kali. Tapi dia masih tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang dikatakan ayahnya tentang bagaimana itu akan berkembang. Kenyataannya, Long Xingyu tidak mengatakan itu padanya. Sampai sekarang, belum pernah ada seseorang yang berhasil membuat sen spiritual stove-nya berevolusi 5 kali. Li Xin dan Long Hao Chen dengan mulus melewati babak kedua, tetapi Lin Jialu telah dikalahkan. Pada pertandingan keduanya, dia benar-benar didominasi, kalah dari Grand Mage peringkat ke-7. Lin Jialu tidak berencana untuk tetap tinggal di kota suci.
Pada malam itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Li Xin dan pergi, bersama dengan Chen Xi dan Chen Chen. Karena Long Hao Chen masih berkultivasi, Li Xin tidak mengganggunya dengan masalah ini. Di pagi hari, mungkin karena pendahuluan memasuki tahap penting mereka, ketika Long Hao Chen dan Li Xin mengikuti Ye Hua dan meninggalkan hotel, dia bisa merasakan bahwa suasana seluruh kota suci menjadi agak tegang. Itu adalah hari ketiga penyisihan. Itu sudah tahap tengah, dan ada total 138 peserta yang tersisa. 4 pembangkit tenaga listrik di langkah kelima akhirnya akan muncul untuk pertama kalinya dalam kompetisi. Kenyataannya, hingga kini hanya 134 orang. Setelah 2 hari persaingan sengit, hanya beberapa pesaing yang beruntung yang tersisa. Secara total, hanya ada 34 orang yang tersisa. Jadi termasuk 4 pembangkit tenaga listrik pada langkah kelima panggilan, itu membuat total 38 orang. Hari ini, di antara 38 orang, hanya 19 dari mereka yang tersisa. Hari berikutnya kompetisi akan menjadi hari terakhir kompetisi sistem gugur. Selama 2 hari penyisihan ini, dari awal hingga akhir, Ye Hua menonton semua pertandingan dan memberikan beberapa saran kepada Long Hao Chen. Pertandingan yang akan berlangsung hari ini akan menjadi lebih intens. Fakta bahwa hari ini, hanya 19 orang terbaik yang dapat tetap menyiratkan bahwa di antara 10 besar, akan ada lowongan. Adapun lowongan ini, akan diisi setelah hari kompetisi ini. Orang yang akan menunjukkan kekuatan paling besar hari ini akan mendapatkan tempat ini. Setelah disetujui oleh panitia, mereka akan mendapatkan hak untuk masuk 10 besar, dan merebut tempat ke-10 ini. Lebih penting lagi, pada hari sebelumnya, Komite Evaluasi mengumumkan bahwa karena pembangkit tenaga listrik di langkah kelima tidak berpartisipasi dalam 2 putaran sebelumnya, lowongan ini tidak akan diperoleh oleh mereka. Tanpa ragu sedikit pun, keputusan ini akan membuat persaingan hari ini semakin ketat. Siapa yang tidak ingin merebut tempat ini? Merebutnya menyiratkan untuk secara langsung dimasukkan dalam 10 besar aliansi kuil, dan juga menandakan bahwa seseorang akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki pasukan perburuan iblis. Ini adalah suatu kehormatan, dan juga pintu gerbang ke pintu paling ekstrim. Dalam sejarah pasukan perburuan setan, tidak pernah ada anggota pasukan perburuan setan yang tidak melampaui langkah ke-6. Dan dalam hal kekuatan bertarung, anggota Demon Han Squad jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik lainnya dengan langkah yang sama. Mereka juga merupakan kekuatan inti dari aliansi kuil. Seperti yang bisa dibayangkan, anggota pasukan perburuan iblis adalah sumber penting bagi aliansi kuil. Dengan demikian, mereka memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi salah satu yang terkuat dari generasi mereka. Sampai saat ini, mayoritas petinggi dari 6 kuil besar, termasuk pembangkit tenaga listrik legendaris dari langkah ke-9, berasal dari pasukan perburuan iblis. Sebagai anggota pasukan perburuan setan, setelah menyelesaikan misi selama 10 tahun, mereka dapat memilih untuk mundur dari pasukan perburuan setan mereka untuk memegang jabatan di kuil. Mereka kemudian akan menjadi pahlawan di mulut orang-orang biasa. Setelah memasuki stadion, Long Hao Chen tanpa sadar melihat ke depan. Mereka datang lebih awal hari ini, tetapi banyak pesaing yang memenangkan pertandingan kedua mereka telah tiba. Long Hao Chen melirik pria keempat di baris pertama. Sehari sebelumnya, pemuda berpakaian hitam ini juga duduk di kursi ini, dan memiliki pakaian yang persis sama. Seolah-olah dia tidak menilai perlu memakai armornya terlebih dahulu. Adapun 3 lainnya, Long Hao Chen hanya bisa melihat sosok mereka dari belakang. Semua dari mereka adalah laki-laki. Sebenarnya, dalam panggilan seperti ksatria atau prajurit, jumlah wanita yang muncul rendah. Saat ini, di Stadion Aliansi Kuil, di antara 38 orang yang tersisa, Li Xin sebenarnya adalah satu-satunya ksatria wanita. Hari ini, Long Hao Chen tidak melakukan meditasi karena jumlah pesaingnya cukup rendah, jadi dia mungkin termasuk yang pertama. Semua orang di sini, termasuk Li Xin, cukup gugup. Sebagian besar sedang berdoa dalam hati, berdoa agar tidak bertemu dengan salah satu dari 4 orang yang duduk di baris pertama ini. Mereka berada di langkah kelima. Bertabrakan dengan mereka hampir sama dengan kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar.
Hanya, Long Hao Chen adalah pengecualian. Sambil duduk, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa setelah pertandingannya, dia akan bertemu Chair, dan mengirimnya pulang. Pada saat itu, mata berwarna emas lembut Long Hao Chen menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat Li Xin melihat penampilan Long Hao Chen yang tidak terganggu, dia diam-diam berpikir, dia baru berusia 14 tahun. Dia masih memiliki pikiran yang stabil dalam keadaan seperti itu. Saya berusia 20-an tahun, jangan bilang saya tidak bisa dibandingkan dengan sikap Long Hao Chen. Saat dia menutup matanya, menenangkan dirinya, kegugupannya mulai menghilang. Part 89. Stadion Kuil Penyihir. Dua nomor pesaing ditampilkan di papan, dan semua orang di ruang tunggu kuil penyihir benar-benar diam. Di antara dua angka ini, yang pertama ditampilkan adalah 61, dan yang kedua adalah 1. 1. Penyihir nomor 1 akan muncul di atas panggung. Dalam pendahuluan pemilihan 6 kuil besar, 10 nomor pertama disisihkan untuk pesaing pada langkah kelima. Jika tidak ada cukup banyak pesaing pada langkah kelima, tempat lain yang berisi angka-angka ini akan tetap kosong. Fakta bahwa 1 muncul menyiratkan bahwa pertarungan pertama di hari ketiga kompetisi akan melibatkan pemimpin sihir dari langkah kelima. Seorang gadis muda yang tercengang berdiri dari ruang istirahat, maju di lapangan. Dia justru pesaing sial 61 itu. Di baris pertama, Lin Xin, mengenakan gaun merah, perlahan berdiri. Itu benar, pesaing yang memegang 1 adalah dia. Lin Xin tinggi dan tampan. Secara khusus, dia memiliki rambut berwarna hijau tua yang sangat cerah. Dia mengenakan gaun berwarna merah api yang melepaskan riak elemen api yang sangat kaya. Penyihir saat ini dapat dengan jelas merasakan bahwa gaun ini mengandung kekuatan elemen api penting yang melompat-lompat dengan penuh semangat. Prasasti berwarna emas menutupi gaun penyihir ini, dan ketika Lin Xin bergerak, mereka tampak hampir hidup. Lin Xin berbalik, tangannya menyisir rambut panjangnya, sambil menghadapi pesaing lainnya dengan senyum anggun. Yang mengejutkan semua orang, dia penuh percaya diri, tidak tergesa-gesa. Detak jantung penyihir wanita di dekatnya jelas dipercepat. Lin Xin perlahan berjalan pergi, dan saat menuju ke lapangan, elemen api yang kaya mulai menyelimuti tubuhnya, bukan karena dia menggunakan sihir, tetapi karena efek yang tampaknya dihasilkan gaun itu. Mengangkat tangan kirinya, dia membuat gerakan cepat ke depan, mencari elemen api di udara, dan mengumpulkannya di tangannya. Satu demi satu cairan merah menyala muncul, secara bertahap membentuk tongkat sihir berwarna emas murni yang fantastis. Tongkat ajaib ini tidak besar, tetapi muncul dalam sekejap. Sepertinya itu benar-benar memenuhi atmosfer kuil penyihir dengan aura atribut apinya. Mengesankan, jadi itukah kekuatan dari pemimpin sihir? Para pesaing tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka dengan takjub. Melihat Lin Xin yang dengan bangga masuk ke stadion, para pesaing lainnya penuh dengan rasa iri dan iri, tetapi perasaan utama yang memenuhi mereka adalah rasa takut. Melihat pesaing satu, jelas bahwa dia adalah penyihir dengan atribut api yang memiliki penguasaan luar biasa dalam hukum api. Gadis muda dengan nomor 61 memiliki kulit yang sangat pucat. Dia benar-benar terlalu sial. Dia tidak hanya menggambar pembangkit tenaga listrik pada langkah kelima sebagai lawannya, tetapi di samping itu, pesaing pada langkah kelima ini di depan matanya mungkin bisa menjadi yang paling kuat dari mereka yang dipilih untuk berpartisipasi dalam kualifikasi kuil penyihir. Dia bisa dengan jelas merasakan aura atribut api, sedemikian rupa sehingga membuatnya takut sampai-sampai membuatnya tidak stabil secara mental. Wasit adalah seorang penatua. Menurut aturan seleksi perburuan iblis, ketika pesaing pada langkah kelima muncul dalam pertandingan, wasit harus seseorang dari langkah ketujuh. Dia melirik Lin Xin, berhentilah pamer, sebelum aku mengumumkan pertandingan dimulai, kamu tidak boleh menggunakan skill apapun, dan itu termasuk kemampuan amplifikasi equipmentmu. Sesuai keinginan kamu. Lin Xin menunjukkan senyum tipis, dan cahaya merah keemasan di tangannya menghilang. Setelah sedikit menghela nafas, dia berpikir keras, awalnya aku tidak berencana menggunakan tongkat sihirku, tapi karena keadaannya seperti ini, aku akan menggunakannya. Mendengarnya, kulit gadis muda yang menghadapnya menjadi lebih buruk.
Dia bahkan mengutuk wasit ini karena ikut campur dalam urusan orang lain. Dia sudah sangat kuat, tetapi jika selain itu, jika dia menggunakan tongkat sihirnya, seberapa besar kekuatannya akan tumbuh. Dengan cahaya merah, tongkat sihir diam-diam muncul di tangan Lin Xin. Terus terang, itu tidak bisa disebut tongkat sihir, tapi itu lebih dekat dengan kristal berwarna merah yang aneh. Kristal ini memiliki panjang 1,65 meter, dengan lokasi paling tebal yang memiliki diameter seperti kepalan tangan. Tubuh utamanya tampak agak terdistorsi, penampilannya tidak sedikit pun mendekati tongkat sihir standar, dan tidak ada yang bertatahkan padanya. Namun, wasit yang sebelumnya menegur Lin Xin sebenarnya mulai menatapnya dengan mata terbuka lebar, dan tanpa sadar mengeluarkan kata-kata ini, kristal awan api yang begitu besar. Anda ingin menggunakannya untuk membuat tongkat ajaib. Lin Xin tersenyum tipis, bertingkah seolah itu adalah hal yang sangat biasa. Aku membeli ini beberapa hari yang lalu, tapi aku tidak punya waktu untuk mencari ahli perhiasan. Kristal awan api ini bukan bahan terbaik, jadi sifat kondensasi apinya hanya pada tingkat yang bisa dilewati. Kulit wasit langsung berubah saat dia mengkritiknya di kepalanya, anak kecil ini benar-benar sangat boros. Kristal awan api bukanlah kristal ajaib, tetapi sejenis mineral alami. Itu berisi elemen api yang sangat murni dan menawan. Itu hanya bisa muncul setelah direndam dalam magma selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan kristal awan api seukuran telur, setelah bertatahkan tongkat sihir apapun, dapat mengubahnya menjadi peralatan tingkat spiritual dengan atribut api. Lin Xin memiliki kristal besar di tangannya sehingga bahkan jika itu belum berfungsi atau digunakan dalam kombinasi dengan susunan magis, staf magisnya setidaknya akan menggandakan kekuatan energi spiritualnya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh peralatan di bawah radian tiar. Jika penyihir yang kuat menggunakan susunan magis dalam kombinasi, kristal awan api ini bahkan dapat memiliki kesempatan untuk berubah menjadi peralatan tingkat legendaris. Staf ajaib yang dibuat hanya menggunakan kristal awan api, konsep macam apa itu? Bahkan dengan banyak uang, hal semacam ini tidak dapat dibeli, harganya setidaknya 50.000 koin emas di pasar. Lin Xin menghadap gadis muda bernomor 61, sudah menunjukkan tampilan kusam dan tak bernyawa. Dia adalah penyihir elemen ganda yang bisa menggunakan sihir elemen angin dan api. Di tangannya, dia memegang tongkat sihir yang memiliki satu kristal awan api dan juga satu kristal roh angin, meskipun keduanya seukuran kuku. Melihat tangannya, sebelum melirik tangannya sendiri, gadis muda bernomor 61 itu benar-benar ingin menyembunyikan tongkat sihirnya sendiri. Mulai pertandingan. Wasit menahan dahaga batinnya untuk kristal awan api ini, dan berteriak keras untuk mengumumkan dimulainya pertandingan. Lin Xin tersenyum pada gadis muda yang menghadapnya dan berkata, "Gadis cantik, bagaimana perasaanmu tentang bekerja bersama?" Mantra sihir tidak memiliki mata, dan dengan mantra pada langkah kelima atau keenam, kendaliku tidak begitu bagus. Tidak baik jika aku menyakitimu. Kami semua adalah orang-orang dari kuil penyihir, dan sebagai seorang pria, saya ingin berperilaku seperti pria terhormat. Mari kita lakukan seperti ini, sepertinya kamu juga bisa menggunakan sihir atribut api, jadi mari kita lakukan kontes pengendalian api sederhana, jika kamu setidaknya bisa berada di levelku, maka anggap ini sebagai kemenanganmu. Mari kita selamatkan diri kita dari pertandingan yang berbahaya dan berdarah, dan selesaikan ini dengan ramah, bagaimana? Mendengar kata-katanya, gadis muda yang menghadapnya menghela nafas lega. Jelas bagi semua orang bahwa jarak antara dia dan Lin Xin terlalu lebar untuk diatasi. Mengangguk dengan tergesa-gesa, dia merasa sangat berterima kasih. Tolong beri saya bimbingan Anda, senior. Lin Xin tenang dan santai, samar, cincin ajaib kecil mengelilingi tubuhnya, bergelombang lembut. Itu membuatnya mengeluarkan citra yang sangat berpengaruh. Melihat gadis itu, Lin Xin mengungkapkan senyum tipis. Mengangkat kristal awan api di tangannya, dia perlahan membentuk lingkaran merah menyala. Halo ini berwarna merah menyala, tetapi tidak memancarkan sedikit pun api. Itu lebih dekat dengan tanda yang muncul di udara, dan iluminasi merah menyalanya cukup mengesankan. Energi spiritual cair.
Hanya energi spiritual dalam keadaan cair yang bisa menghasilkan pemandangan yang begitu mengesankan. Dan melihat pemandangan itu, kendali energi spiritual cair ini setidaknya telah mencapai tingkat kesempurnaan, itu bukan milik pendatang baru yang baru saja mencapai langkah kelima. Saat Lin Xin mengembalikan kristal awan api kembali ke titik awalnya, lingkaran cahaya berwarna merah api ini menjadi benar-benar berbentuk, diam-diam mengambang di sisi Lin Xin, dan tiba-tiba, semua esensi api menghilang, tanpa sisa sedikit pun. Halo berwarna merah api tidak menunjukkan sedikit pun perubahan warnanya. Kulit gadis itu sudah benar-benar pucat, melihat pemandangan ini yang sama sekali tidak bisa dia reproduksi. Esensi unsur yang mengelilinginya begitu mudah menghilang. Apalagi kontrol energi spiritualnya sendiri yang dia tunjukkan sebelumnya, pada kenyataannya, lingkaran cahaya Lin Xin saat ini tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Part 90. Lihatlah dengan jelas, aku akan mulai sekarang. Lin Xin menunjukkan senyum lembut padanya. Apa? Anda belum mulai? Gadis muda itu sudah diambang kehancuran. Mengangkat kristal awan api sekali lagi, dia dengan ringan menggunakannya untuk mengenai pusat lingkaran cahaya. Dengan semacam suara logam ding, cincin merah menyala langsung menyebar, berubah menjadi titik merah menyala yang tak terhitung jumlahnya, menerangi udara dan melayang di udara. Pada titik ini, semua pesaing terfokus pada tubuh Lin Xin, tetapi tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia lakukan. Mengubah. Lin Xin berkata dengan suara rendah, dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kristal awan api di tangannya mulai menggigil. Dia sepertinya menggumamkan semacam mantra, tetapi kecepatan nyanyiannya terlalu cepat, baik lawannya maupun wasit tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Titik api di udara mulai berubah dan tumbuh. Yang paling aneh adalah, selama proses ini, mereka tampak seperti kuncup bunga yang perlahan mekar. Satu mawar berwarna merah menyala demi satu muncul di udara tanpa dasar apapun, berputar di sekitar tubuh Lin Xin, perlahan berputar. Adegan ini sangat mengejutkan. Lin Xin yang awalnya tampan dikelilingi oleh seikat mawar, diisi dengan esensi api yang dipadatkan, dia tampak seperti peri. Melihat pemandangan ini, hampir semua pesaing terengah-engah. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Setidaknya ada 100 mawar merah menyala ini. Seberapa bagus kendalinya, baginya untuk bisa memanipulasi begitu banyak esensi api secermat yang dia lakukan. Lawan Lin Xin, seorang gadis yang tidak lulus dengan mudah di 2 hari pertama kualifikasi, tidak lagi pucat. Sebaliknya, dia mulai memerah dengan intens, karena dia sangat dekat dengannya, dia bisa melihat pemandangan ini dengan sangat jelas. Semua gadis mencari kecantikan. Bahkan tanpa menyebutkan kontrol sihirnya yang luar biasa dari elemen api, matanya sudah kosong dari semua kepahitan, dan malah dipenuhi dengan kekaguman. Tapi Lin Xin belum selesai. Menunjuk ke kristal awan api di depannya, dia memerintahkan, berpisah. Seketika, semua mawar merah menyala tampak bereaksi, dan berkumpul bersama, membentuk bentuk merah menyala. Warna merah menyala yang mempesona ini milik mawar sempurna yang muncul saat ini. Lin Xin menunjuk ke sisi kiri dadanya, dan seketika, sebuah suara bisa terdengar, buk, 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 buk. Itu adalah suara detak jantung, dan itu menyertai penampilan mawar berbentuk hati ini, bersama dengan denyutan yang seolah-olah itu milik hati yang sebenarnya. Kristal awan api menyala sekali lagi, mengejutkan semua orang. Hati besar ini terbang lurus ke arah penyihir wanita yang menghadap Lin Xin. Bagaimana mungkin gadis yang terkejut dan terguncang itu punya waktu untuk bereaksi? Melihat kobaran api yang begitu besar terbang ke arahnya, wajahnya langsung berubah, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir untuk menghindarinya. Melihat mawar menyala yang berbentuk seperti hati ini, otaknya benar-benar kosong. Dan pada saat ini, semua mawar diam-diam memudar sementara, hati, tumbuh, berubah menjadi cincin berbentuk hati yang sangat besar dengan gadis di dalamnya. Itu tidak memiliki efek ofensif sama sekali, hanya diam-diam mengelilingi tubuh wanita ini. Itu menghasilkan kecemerlangan merah menyala yang mengelilingi penyihir wanita ini, dan mencerminkan wajahnya yang merah padam. Gadis itu berdiri di sana, menatap kosong padanya.
Dia tidak memiliki ide sedikit pun tentang apa yang harus dia lakukan, tetapi di antara para pesaing yang mengamati, hampir semua penyihir wanita penuh dengan rasa iri. Sangat keren, sangat romantis. Jadi penyihir benar-benar bisa melahirkan pemandangan yang begitu indah. Demonstrasi saya sudah selesai, tolong. Lin Xin dengan sopan berkata, menatap lawannya. Ah! 61 berteriak ketakutan, hampir jatuh. Dia benar-benar kehilangan kendali dan pipinya memerah. Aku tidak bisa, aku menyerah. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Karena dia tidak berani melihat Lin Xin, dia melarikan diri, mendekati puncak kecepatan larinya. Tanpa perlu menyebutkan gadis yang benar-benar terpana melihat pemandangan ini, bahkan wasit pertandingan ini, seorang guru besar sihir dari langkah ke-7, benar-benar tercengang. Dia benar-benar bingung, dia sendiri bisa mencapai kontrol yang begitu halus, tapi sama sekali tidak bisa secepat Lin Xin, sambil tetap tenang. Kontrol sihir yang begitu hebat sudah tidak bisa digambarkan sebagai jenius lagi, itu hanyalah bakat yang tiada taranya. Di peron, seorang penyihir tua yang duduk di baris pertama dengan keras mengerang, omong kosong vulgar untuk menyenangkan orang banyak, bagian luar yang tampan tetapi bagian dalamnya hampa. Yang membuatnya heran, para penyihir di kedua sisinya kagum, dan penyihir tua yang duduk di sebelah kirinya berbicara kembali, Lin Tua, Anda tidak dapat menggambarkannya seperti itu. Pemandangan yang sangat indah ini memiliki kecerdikan dan kendali yang luar biasa. Perasaan anak ini dalam hal sihir sangat mencengangkan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tokoh utama kuil penyihir kita. Lin Tua mengerang dengan marah, kakek tua matamu bermasalah. Seorang tokoh terkemuka? Omong kosong, dia lebih dekat dengan badut vulgar yang hanya cocok untuk menyenangkan orang banyak. Wajah Getua menjadi hitam karena marah. Lin Tua, kamu tidak dapat berbicara dengan cara ini. Kita sudah pada usia ini, jangan bilang kamu cemburu. Meskipun Anda adalah pemimpin resimen sihir, jika Anda ingin melecehkan bakat muda semacam ini, saya tidak akan memberi Anda persetujuan saya. Old Lin tiba-tiba berdiri, oke, kalau begitu aku tidak akan terus menonton ini, saya sangat marah. Anda pikir saya akan mengalahkan bajingan kecil ini? Apakah Anda pikir dia memiliki sesuatu yang tidak dapat saya tandingi? Old gemarah, mengapa kamu mengutuk orang? Apakah Anda tidak memiliki sedikit sikap seorang bijak sihir? Old Lin mendengus, bagaimana jika aku mengutuk cucuku sendiri, apakah itu masalahmu? Ketika dia selesai berbicara, dia dengan marah pergi. Seperti sebelumnya, matanya terbuka lebar, memelototi Lin Xin yang tersenyum sambil memberi isyarat kepada semua pesaing lainnya. Lin Xin merasa menggigil, dan tidak berani terus pamer. Dia buru-buru kembali ke ruang tunggu. Setelah Lin Tua pergi, Getua mengungkapkan ekspresi aneh, ternyata anak muda ini adalah cucu kedua Lin Tua, orang aneh legendaris itu. Tidak heran orang tua ini ingin mencelakainya. Stadion Kuil Pembunuh. Di Stadion Agung Persatuan Suci, Stadion Kuil Assassin benar-benar yang paling aneh, dibandingkan dengan 5 stadion lainnya. Stadion itu tidak memiliki kemiripan dengan lingkungan mereka yang terang sama sekali. Sebaliknya, itu agak gelap, dan bahkan bisa digambarkan sebagai menyeramkan. Hari ini, kompetisi di Stadion Assassin Temple dimulai sedikit lebih lambat dari yang lain, karena dekorasi yang mereka buat. Prasasti besar menjulang di tengah stadion. Prasasti ini memiliki tata letak yang tampak agak acak. Setiap prasasti cukup tebal sehingga dibutuhkan 2 orang untuk menjangkaunya. Sepertinya mereka baru saja selesai mengaturnya. Suara dingin datang dari semacam platform jarak jauh. Tahun ini, ada total 48 pesaing. Setelah 2 hari pertama, ada 12 orang yang tersisa. Hari ini, untuk menentukan 10 besar, Anda akan memasuki stadion bersama dan mengadakan kontes. Anda dapat menggunakan cara apapun, semua orang yang tidak dalam keadaan bertarung akan dimusnahkan. 4 pesaing pertama yang tereliminasi akan diundi sebagai langkah terakhir untuk menghilangkan 2 dari mereka. Semua pesaing masuk, setelah hitungan mundurku selama 10 detik, pertandingan akan dimulai. 10. Woos, 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 aliran suara terdengar,
dan para peserta di area istirahat semuanya melesat seperti panah. Pembunuh dari kuil Assassin jauh lebih misterius daripada kuil lainnya. Wajah setiap orang ditutupi dengan semacam kerudung, dan beberapa bahkan menutupi dahi mereka, hanya memperlihatkan mata mereka. Tindakan mereka cepat dan gesit, dan suara suram itu bahkan belum menghitung sampai 3 ketika para peserta yang menembak seolah-olah mereka semua menghilang ke udara. Du, 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 semakin sunyi, semakin mudah suara yang tiba-tiba menarik perhatian orang lain, sama seperti saat ini. Tidak semua peserta bergerak pada saat pertama, ada satu pengecualian. Rambut ungu panjang tersampir di punggungnya, pupil matanya yang kosong memberi orang semacam perasaan menyendiri. Tongkat bambu biru dengan ringan mengetuk lantai, tuannya bergerak perlahan, selangkah demi selangkah, menuju pusat arena. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.